Pada sebuah desa terpencil di pinggiran pesawahan, hiduplah seorang kiai kampung bernama Kiai Idris. Sejak muda, Kiai Idris adalah sosok yang sederhana, miskin, dan penuh kesabaran. Meski hidupnya serba kekurangan, ia selalu ikhlas menjalani kehidupan dan berpegang teguh pada prinsip agama. Keikhlasannya inilah yang membuat banyak warga desa menghormatinya. Kiai Idris tinggal di sebuah rumah kecil yang sangat sederhana bersama keluarganya. Rumah itu terbuat dari bambu dan atapnya terbuat dari daun kelapa yang sudah tua. Setiap hari, ia dan keluarganya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kiai Idris berusaha menjadi imam yang baik bagi masyarakat, mengajarkan ilmu agama, dan memberikan nasihat kepada siapa saja yang memerlukan. Walaupun hidupnya sederhana, Kiai Idris tidak pernah mengeluh. Justru, ia selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kehidupan yang serba kekurangan tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berbagi ilmu dan kebaikan kepada masyarakat. Ia terkenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan selalu mengutamakan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri. Setiap hari, Kiai Idris mengajarkan anak-anak di desa tentang cara membaca Al-Quran, hukum-hukum Islam, serta budi pekerti. Ia tidak meminta bayaran untuk jasanya, sehingga banyak orang tua di desa itu merasa terbantu. Bagi Kiai Idris, ilmu adalah sebuah amanah yang harus disampaikan kepada orang lain tanpa pamrih. Suatu ketika, desa tersebut dilanda musim kemarau panjang. Banyak warga yang kekurangan air dan bahan makanan. Meski kondisi sulit, Kiai Idris tetap berusaha membantu sebisanya. Ia mengajak warga untuk berdoa bersama dan tetap bersabar dalam menghadapi cobaan ini. Ketabahannya menghadapi masa sulit membuatnya semakin dihormati oleh masyarakat sekitar. Suatu hari, saat usia Kiai Idris sudah cukup lanjut, ia merasa bahwa rumahnya yang sudah tua perlu direnovasi. Kayu-kayunya mulai lapuk, dan beberapa bagian atap sudah bocor ketika hujan turun. Maka ia memutuskan untuk menggali tanah di sekitar rumahnya, berharap bisa menemukan tanah yang lebih padat untuk menopang tiang rumah yang baru. Saat menggali di sekitar rumahnya, Kiai Idris tanpa sengaja menemukan sebuah peti besar terkubur dalam tanah. Awalnya, ia tak menyangka bahwa peti tersebut berisi sesuatu yang berharga. Dengan perasaan penasaran, ia pun membuka peti tersebut, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa peti itu penuh dengan emas, perak, dan permata. Kiai Idris seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selama ini, ia selalu hidup dalam kesederhanaan dan kekurangan, dan kini Allah memperlihatkan karunia yang tak terduga di masa tuanya. Namun, meski harta karun tersebut begitu berlimpah, Kiai Idris tidak langsung berubah menjadi seseorang yang tamak. Ia tetap berpikir jernih dan berencana bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan harta tersebut. Setelah menemukan harta karun itu, Kiai Idris merenung dan berdoa, meminta petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dilakukan dengan harta tersebut. Dalam doanya, ia memohon agar diberikan keikhlasan hati dan petunjuk untuk membagikan hartanya dengan bijaksana. Ia tahu bahwa harta adalah ujian, dan ia tidak ingin terperangkap dalam godaan duniawi. Keesokan harinya, Kiai Idris mengundang para tetua desa dan beberapa warga yang ia percayai. Ia menceritakan apa yang telah ditemukannya dan berniat untuk berbagi rezeki tersebut kepada masyarakat.
Semua warga desa sangat terkejut mendengar kisah Kiai Idris. Namun mereka juga sangat kagum dengan ketulusan hatinya yang tidak berubah meskipun telah menjadi orang kaya. Dengan hati-hati, Kiai Idris mulai membagikan sebagian hartanya kepada masyarakat desa. Ia membantu membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan sumur untuk kebutuhan air bersih. Warga desa sangat terbantu dan merasa bersyukur atas kebaikan hati Kiai Idris. Mereka pun ikut mendoakannya agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Harta yang dimiliki Kiai Idris bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Selain membantu masyarakat, ia juga mengirimkan bantuan kepada desa-desa lain yang membutuhkan. Ia dikenal sebagai sosok dermawan yang selalu peduli terhadap sesama, dan hartanya menjadi berkah yang dirasakan oleh banyak orang. Dengan bantuan yang diberikannya, desa tempat tinggal Kiai Idris perlahan-lahan berkembang menjadi desa yang lebih sejahtera. Anak-anak bisa sekolah dengan baik, akses air bersih menjadi lebih mudah, dan warga memiliki tempat ibadah yang nyaman. Kehidupan desa itu berubah menjadi lebih baik, semua berkat kemurahan hati Kiai Idris. Meski telah menjadi kaya, Kiai Idris tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia tidak menggunakan hartanya untuk hidup mewah, tetapi lebih memilih untuk menyumbangkan sebagian besar hartanya bagi kebaikan umat. Sikapnya yang rendah hati membuatnya tetap dihormati dan disayangi oleh warga desa. Kisah Kiai Idris menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang untuk mendengar kisah hidupnya yang inspiratif. Mereka ingin belajar tentang bagaimana Kiai Idris tetap bisa ikhlas dan dermawan meskipun telah mendapatkan kekayaan yang melimpah. Kiai Idris menjadi panutan bagi banyak orang. Seiring berjalannya waktu, harta yang dimiliki Kiai Idris semakin banyak, namun ia tidak pernah ragu untuk terus membagikannya. Baginya, harta tersebut adalah titipan dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Setiap kali ada warga yang membutuhkan bantuan, Kiai Idris selalu siap membantu tanpa berpikir panjang. Pada masa tuanya, Kiai Idris tetap menjadi seorang kiai yang bijaksana dan disegani. Ia meninggalkan jejak yang indah dalam kehidupan masyarakat, bukan karena kekayaannya, tetapi karena ketulusan dan kebaikan hatinya. Warga desa selalu mengenang Kiai Idris sebagai sosok yang mulia dan penuh keikhlasan. Kiai Idris meninggal dunia dengan tenang, dan kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi seluruh warga desa. Namun, kebaikan yang ia tinggalkan tetap hidup dalam hati masyarakat. Mereka mengenang Kiai Idris sebagai pahlawan yang membawa keberkahan dan perubahan positif di desa mereka. Kisah Kiai Idris menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk selalu berbagi dan bersikap rendah hati. Meski kini ia telah tiada, namun ajarannya tentang ketulusan dan kemurahan hati terus menjadi teladan bagi generasi-generasi berikutnya. Kiai Idris adalah contoh nyata bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta, tetapi pada hati yang ikhlas. Kepergian Kiai Idris tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga meninggalkan semangat gotong royong yang diwariskannya kepada masyarakat desa. Setelah beliau wafat, para warga desa secara otomatis menjalankan nilai-nilai yang selama ini diajarkan Kiai Idris.
yakni sikap tolong-menolong, keikhlasan, dan rasa syukur. Meski tidak ada lagi sosoknya di tengah-tengah mereka, ajaran dan keteladanannya menjadi inspirasi bagi warga desa. Para tetua desa kemudian sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan yang akan melanjutkan amal dan kebaikan Kiai Idris. Yayasan ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik di desa mereka maupun di desa-desa sekitar. Yayasan tersebut diberi nama Yayasan Kiai Idris, sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau. Warga desa bekerja sama dalam menjalankan yayasan ini, dan dari waktu ke waktu yayasan tersebut mampu memberikan manfaat besar bagi banyak orang. Tidak hanya itu, yayasan ini juga mendirikan beberapa sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, mengingat Kiai Idris sangat peduli pada pendidikan. Sekolah-sekolah ini membantu anak-anak desa agar bisa mendapatkan ilmu dan pendidikan yang layak tanpa harus memikirkan biaya. Para guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut adalah murid-murid Kiai Idris yang telah tumbuh dewasa, dan mereka dengan senang hati meneruskan ajaran-ajaran Sang Kiai kepada generasi penerus. Kisah kehidupan Kiai Idris pun menjadi legenda di desa itu. Setiap kali ada pertemuan desa atau acara penting, warga sering mengisahkan tentang bagaimana seorang kiai yang dahulu miskin kini menjadi contoh dermawan yang kekayaannya tidak habis dibagi. Kisah ini juga mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya sikap rendah hati, berbagi, dan tidak terpengaruh oleh harta yang berlimpah. Generasi muda di desa itu pun tumbuh dengan rasa hormat terhadap ajaran-ajaran Kiai Idris. Mereka belajar bahwa harta hanyalah sementara, dan kebahagiaan sejati ada pada hati yang ikhlas. Desa tersebut menjadi lebih harmonis karena setiap warganya memegang nilai-nilai mulia yang telah diwariskan oleh Kiai Idris. Kehidupan desa yang awalnya serba kekurangan kini menjadi makmur dan damai. Setiap tahunnya, warga desa mengadakan peringatan hari wafat Kiai Idris dengan acara pengajian dan doa bersama. Pada acara tersebut, mereka mengenang jasa-jasa beliau, menceritakan kisahnya kepada generasi muda, serta mengingatkan diri untuk terus mengamalkan ajaran-ajarannya. Bagi warga, acara ini bukan hanya sekadar mengenang Kiai Idris, tetapi juga sebagai pengingat untuk tetap berada di jalan yang lurus. Semakin banyak orang dari luar desa yang datang untuk mendengar kisah Kiai Idris dan mengambil inspirasi darinya. Para pemuka agama dan cendekiawan dari berbagai daerah sering berziarah ke makam Kiai Idris, berdoa, dan mengenang kebaikannya. Makam beliau menjadi tempat yang penuh ketenangan, di mana banyak orang datang untuk merenung dan belajar tentang makna hidup. Bahkan, beberapa buku biografi ditulis oleh penulis yang tertarik pada kisah hidup Kiai Idris. Mereka menulis tentang perjuangannya yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Buku-buku ini kemudian menjadi populer di kalangan pembaca yang mencari inspirasi dari sosok Kiai yang sederhana namun sangat bijaksana ini. Dalam benak para warga, Kiai Idris adalah sosok pahlawan yang sejati. Ia bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya jiwa. Keteladanannya mengajarkan mereka bahwa harta karun terbesar adalah harta yang dibagi dan memberi manfaat bagi orang lain. Hingga kini, Kiai Idris terus dikenang sebagai sosok yang membawa keberkahan di desa itu. Kisah Kiai Idris mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak terletak pada seberapa banyak harta yang dimiliki,
tetapi pada seberapa banyak yang dibagikan. Warisan moral dan nilai yang ditinggalkannya jauh lebih bernilai daripada harta apapun. Di desa itu, kebaikan Kiai Idris akan terus hidup, menginspirasi setiap hati yang merasakan kasih dan keikhlasannya.